ya mengeluh sih sebenarnya sesuatu yang wajar. Oke. Mengeluh sih sesuatu yang wajar. Tapi itu adalah kondisi kita, benar nggak? Itu adalah kondisi kita yang harus kita jalani. Oke. Kita mengeluh maupun tidak, kita tetap masih miskin. Kenapa kita tidak buang pikiran itu dan mencari sesuatu, mendekatkan diri dengan uang? Baik, selamat malam Pak Putu Eka. Selamat malam Mas. Ketemu lagi kita ya. Yep. Aku kemarin pas waktu wawancara Pak Putu tuh dapat support banyak dari kawan-kawan. Ya. Itu Mas, undang narasumber itu yang dia benar-benar sudah membuktikan bahwa dia benar-benar punya bisnis dengan omset ya, skalanya ratusan miliar segala macem gitu. Itu tuh ngena banget gitu apa yang disampaikan Pak Putu kemarin gitu ya. Nah, gini Pak Putu, aku pengen lanjutkan lagi, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sahabat semua jadi orang yang miskin gitu kira-kira. Kalau saya sih Mas, dari awal saya sudah punya mindset namanya pola pikir itu kan. Pola pikir itu yang sudah tertanam dan saya bangun, saya yakinkan lagi sama diri bahwa ini benar harus ada di dalam pikiran kita. Iya, oke. Jadinya ketika saya menjalankan bisnis itu ternyata sangat berguna. Oke. Yang nomor satu itu, jadinya saya punya prinsip everybody can success. Itu saya pegang terus itu dari dulu, dari awal saya memulai bisnis itu. Jadinya setiap orang itu punya hak yang sama untuk bisa sukses. Itu istilahnya. Nah sekarang kadar kesuksesan kita tergantung sekarang kemampuan kita untuk memperjuangkan itu gitu. Tapi haknya ada di setiap orang. Makanya kalau kita mau memperjuangkan itu pasti akan terjadi. Jadi berangkatnya sukses itu hak semua orang. Setiap orang gitu. Sehingga kita cukup percaya diri untuk mengubah nasib gitu ya Pak Putu ya. Iya, jadinya kalau kita ngomong mindset ini kan tadi kita bicara mindset itu sudah terekam. Karena dalam meditasi itu pun, dalam meditasi yang saya lakoni, apa yang saya meditate itu banyak yang kita bisa peroleh, Mas. Dalam artian, tapi kan istilahnya karena saya meditasinya itu kan ya kedamaian, selalu dapat perasaan damai. Terus ketika saya memikirkan sesuatu itu jauh lebih cepat hasilnya. Makanya berarti otak itu bisa bekerja dengan bagus gitu. Tapi tanpa saya sadari ketika bermeditasi, kadang-kadang tanpa alurnya itu nyampe aja dia, tapi kita tidak akan pernah tahu kapan itu jeleknya Mas. Kapan nyampe nya itu nggak pernah kita bisa ukur. Itu yang beratnya. Nah nomor satu itu. Jadi setiap orang itu saya berpikir punya hak untuk sukses. Karena ini memang aturan hidup. Nah tapi sekarang deskripsi sukses itu masing-masing. Jangan sukses orang lain kita bawa ke dalam diri sendiri. Itu yang selalu jadi problem kan. Yang kita bawa itu dari luar diri, kita mau meniru orang, terus kita berpura-pura menjadi orang lain. Kesuksesan orang kita giring gitu. Boleh orang lain jadi inspiring, tapi kita punya kategori sukses gitu. Jadinya kategori sukses itu. Saya pun kategori suksesnya bertumbuh pelan-pelan, tidak langsung menjadi orang kaya yang punya uang banyak gitu. Dia bertumbuh, ternyata bisa, karena butuh men-trust pikiran itu, men-challenge pikiran itu ternyata step by step gitu. Kalau langsung mungkin kita kaya itu menurut saya adalah punya uang 100 miliar, mungkin nggak nyampe-nyampe kita. Langsung ngeblok pikiran kita, kok nggak jadi-jadi gitu. Hal-hal sederhana lah kita bangun. Jadinya ya kesuksesan kecil-kecil itu bagian dari kesuksesan itu kan. Dan yang paling saya asik itu ketika kita sudah menemukan jalan kita ini saya baju kebetulan ya. Ini prinsip saya nomor 2. Don't quit ya, prinsipnya jangan pernah keluar kita dari apa yang sudah kita yakinin itu. Ya jangan pernah keluar. Seperti saya
di bisnis yang saya tekunin dari awal, ketika saya sudah tahu apa yang saya lakukan, itu mungkin orang berpikir mudah, gampang aja cari penghasilan gitu. Enggak. Orang sekarang kan banyak anak-anak muda sekarang, termasuk karyawan tim saya pun, ketika mengalami kesulitan, selalu ngomong nggak ada cara yang lebih cepat gitu. Saya pikir cara untuk mencapai sukses itu ya nggak ada jalan pintas atau jalan tol. Kalaupun itu ada, menurut saya kalaupun itu ada, kemungkinan besar jurangnya banyak. Bener nggak Mas? Kemungkinan resikonya tinggi. Ya contoh ya money game, trading gitu. Profitnya gede itu kalau kita mau ngomong trading kan, tapi peluang jatuhnya juga tinggi gitu. Tapi kan kita merangkak ini teorinya kan dari 0 menuju 5 juta, kan begitu, menuju 10 juta. Itu tidak mudah di awal. Tapi ketika sudah sampai 10 juta menuju misalnya 20 juta jauh lebih gampang. Menuju 50 juta, menuju 100 juta, itu akan beda-beda level kesulitannya. Contohnya ya, saya untuk menuju level kasarnya gini, dari 100 menuju yang berat itu menuju M itu, ternyata prinsip yang nomor 3 yang harus saya ingat, ini prinsip nomor 3 dari dulu, duplikasi. Jadinya jangan pintar sendiri. Tim kita juga harus kita berdayakan gitu. Saya mentoknya itu kan di angka 50-100 itu. Kok nggak bisa gede-gede gitu loh. Nggak bisa gede-gede gitu. Anggaplah kalau bisa ya saya pintar sendiri itu ternyata nggak bisa ngasilin apa-apa. Cukup mentok segitu. Aku ketawa karena ngalami juga gitu. Oke. Karena nomor 2 kan, percayalah bahwa setiap orang bisa sukses. Tapi dalam perjalanan kamu jangan pernah berhenti gitu. Jangan perjalanan, karena akan banyak ada rintangan, halangan. Disitulah mentalmu akan diasah untuk menjadi orang. Tapi kalau sudah mentok penghasilanmu, berarti kamu tidak berbagi ilmu sama orang. Gitu, sama timmu. Pinter sendiri, orang lain masih bego gitu loh. Tim-tim kita itu tidak bisa pernah kita tahu gitu. Duplikasi. Nah, terus kemudian kamu bisa menduplikasi ketika kamu sudah punya tim. Itu nomor 4 prinsipnya. Dan ini sebenarnya pelajaran waktu saya kuliah banyak dapat Mas. Tapi saya terapkan dunia bisnis ternyata jadi teamwork itu penting, nomor 4. Jadinya itu yang di apapun yang saya kerjakan, prinsip itu dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam apapun saya pegang 4 ini aja. Saya nggak berpikir yang lain. Jadinya setiap orang bisa melakukan. Yang penting syaratnya ketika ada apapun di jalan, don't quit itu. Terus ketika kita sudah mentok, sudah merasa berhasil tapi mentok, berarti kamu belum menduplikasikan, mengedukasi, memberdayakan orang lain, mengajak sukses bersama gitu ya. Dan syaratnya yang nomor 4 itu ya, kamu menduplikasi. Gimana bisa menduplikasi kalau tidak punya teamwork? Atau balik dulu, punya teamwork baru kita duplikasi. 4 itu aja. Kalau mau benar-benar melejit di level berikutnya itu nomor 3 dan 4. Tapi nomor 1 dan nomor 2 itu ya dari nolnya. Seperti yang itu. Agak susah itu ketika kemudian kita from zero, mulainya dari 0 gitu ya. Terus kemudian mau bicara soal teamwork itu, jangan-jangan nih belum waktunya, mending aku kerjain sendiri aja deh. Betul. Gimana tuh lawan itu? Setuju. Gini loh, untuk menjadi ahli dulu di diri sendiri itu kita harus fokus. Sebelum bisa mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri. Kan itu prinsipnya. Sebelum kita bisa memperkenalkan sesuatu kepada orang lain, ini loh jalan yang benar, itu loh Mas. Kita dulu yang harus tahu jalannya. Makanya untuk mencapai 0 sampai 10 juta itu bila perlu, kita belum ketemu jalannya, mau kerja kayak dulu sama orang, itu silahkan. Mau kerja atau ikut sama orang, mau magang, tidak dibayar, itu bagi saya tidak ada masalah. Yang penting, ini sudah jalan saya gitu. Karena mencari uang 10 juta ini, itu butuh, istilahnya 0 sampai 10 juta ini basic sekali, butuh keahlian.
walaupun tamat SMA, tamat S1, kalau kamu tidak punya skill kan nomor satu, dulu saya bilang selalu passion, menemukan passionmu sampai ketemu. Tapi skill ini butuh diasah, udah pasti itu. Makanya temukan skill sampai kita benar-benar ahli di bidangnya. Nah itu biasanya kerja sama orang. Kalau benar cari perusahaan yang bagus, kalau bisa dapat bos yang bagus, yang mau mengedukasi kita, mindset yang bagus, cara pikir yang bagus, dan dia melakoni dari nol, itu kerja di perusahaan sana. Itu saya yakin kita akan bisa bertumbuh. Tapi ingat, apa yang dikasih duit dari perusahaan itu jangan dipakai untuk nge-game, untuk judi online, untuk sisakan. Karena kamu akan punya bisnis sendiri, ingat itu. Itu tidak bisa tidak. Iya. Istilahnya mungkin dunia sudah modern, tapi aturan itu masih tetap berlaku, Mas. Karena sekarang saya lihat semua serba cepat orang ingin. Big money instant, selalu saya ketemu orang, nggak ada cara yang lebih cepat. Saya belum ketemu selain bekerja keras itu. Ya, karena teman-teman saya yang make money instant, yang sekarang saya beberapa teman yang lihat, dia juga jatuh instan. Bener, Mas, jatuh instan. Karena banyak sekali dalam proses perjalanan kita menuju sukses itu pelajaran di perjalanan itu yang penting. Bukan 10 juta atau 100 jutanya. Mental kita akan diasah. Makanya saya bilang kerja keras itu nomor satu. Bukan berarti kita hanya mengandalkan otot gitu. Karena di dalam perjalanan itu kita banyak pengetahuan. Gitu. Curiosity kita akan bertambah, keingintahuan, ternyata mentok ini yang kita benerin. Keinginan untuk membaca buku lebih banyak hal. Karena kita passion di situ. Jadinya mungkin ada yang komentar nih, Pak Putu nih tipe pebisnis yang kerja keras gitu. Tapi bukan dikerja keras di situnya. Dalam proses kerja kerasnya ini pasti kita ingin belajar, pengen tahu, terus ingin mencari ilmu, mencari partner dan sebagainya. Itu dengan sendirinya kebentuk. Dan ketika, ini yang penting menurut saya, dan ketika kita salah, itu tidak langsung jatuhnya keras sekali. Tidak jatuhnya keras sekali. Ketika kita sudah istilahnya bertumbuh itu benar-benar dari nol. Contohnya anak TK langsung dijadiin SMA kan sulit. Jadinya tetap SMP, SMA. Dan sebenarnya ending dari semua itu adalah rasa bahagia itu sendiri, Mas. Ketika kita bisa menjalani bisnis ini pelan-pelan dapat penghasilan sehingga dapat 10 juta, terus kemudian bisa naik, walaupun 10 juta itu kita bisa nyampe 3 tahun misalnya, bagi saya nggak ada masalah. 3 tahun dapat 10 juta dari awal meniti karir, atau 5 tahun nggak ada masalah. Anggaplah kita mulai usia 20 atau 25, dari 5 tahun 30. Tapi setelah itu pengalamanmu banyak. Cuma sekarang kan mindset kita memang akan kerja terus sama orang atau ingin kita bertumbuh, itu yang jadi problem kan. Ya kadang-kadang kayak ini kan memang pilihan hidup sih. Kadang-kadang kan orang milih ya udahlah, suka kerja sama orang ya udah lanjut, berarti memang nasibnya sampai di 10 juta aja. Takut risiko gitu risiko ya, dan sebagainya. Tapi bagi orang yang kompetitif, ingin suksesnya lebih, titik awalnya tetap sama. Kecuali dia punya privilege lain, orang tuanya kaya dan sebagainya, itu saya bicara beda. Kita ngomongnya ini yang benar-benar mulai dari nol gitu ya, Pak Putu ya. Kita mulai dari nol gitu. Kalau kita punya privilege ya beda lagi, kita langsung start di 10 juta kan berarti ya, apa segala macam. Jadi penting nggak sih misalnya untuk menjaga vibrasi bahagia itu kita mensiasati dengan cara aku harus punya saldo minimum di rekening sesuai kemampuan sih, misalnya di 50 juta, di 100 juta, atau 10 juta aku udah merasa jadi orang yang kaya gitu. Dan kemudian ketika uang itu misalnya 11 juta gitu, kan dia merasa kaya di saldo rekeningnya 10 juta gitu. Di 11 juta, ini aku harus mulai ngerim pengeluaran nih. Sehingga kemudian dia tetap merasa vibrasinya bahagia terus, nggak khawatir. Itu penting nggak sih, Pak Putu? Kayaknya iya. Menurut saya ya. Tapi setiap orang beda-beda. Iya. Caranya setiap orang beda-beda. Kalau saya, Mas, saya nggak bisa membedakan isi uang rekening kan. Saya itu dari dulu saya merasa feel happy, sederhana ini, dari waktu kuliah walaupun nggak punya duit ini, tahu nggak caranya apa? Dan ternyata itu ngubah. Dompet saya tebal, walaupun nggak isi duit. Terus pantat saya keganjel.
ada duitnya. Ini saya merasa saya orang berduit, Mas. Dompet saya keganjal. Wah, asik tuh. Dompet saya, duit ini keganjal rasanya. Ini nongol 100 ribuan. Oh, gitu ya. Jadinya happy rasanya. Nah, itu bisa ditiru teman-teman ya. Happy rasanya gitu. Oke, sip. Jadinya sederhana. Terserah kalau Anda bisa melihat rekening angka banyak, lihat happy gitu. Tapi feel happy saya ini dompet terasa ada tebal terus nongol uang 100, walaupun nggak banyak isinya, paling isi 200 tapi nongol 100 gitu. Iya. Jadinya benar-benar ada vibrasi happy gitu. Oh, baik, ada duit ini. Rezeki kita nggak tahu. Itu kan perasaan setiap orang. Tapi saya simbolnya begini, dompet tebal, pantat terasa keganjal walaupun kadang-kadang agak miring duduknya kan agak miring gini. Oh, ini banyak rezeki datang terus ya. Sumpah, aku ketagihan Wayan kalau ketemu narasumber yang praktisi langsung gitu. Karena case-case-nya sesuai realita gitu. Oke, nah aku tuh sempet ya suatu hari kan setelah kita wawancara itu kan Pak Putu bilang, Mas Hendra, sukses itu ternyata random gitu kan. Aku juga ngalami banyak hal dan yang terbaru tuh aku kan concern gitu ya. Concern ke Didik, aku harus punya 30 channel YouTube di tahun ini sampai terakhir ini kan. Terus kemudian aku concern kan di 3 channel gitu. Oke, aku hajar set. Ternyata meleset. Channel yang nggak kepikiran itu ternyata yang sudah layak gitu. Ini berarti sukses itu random seperti itu. Ya, istilahnya acak, Mas. Acak ya. Sangat acak. Kita nggak bisa menentukan mana. Makanya teorinya itu sama seperti saya punya 13 perusahaan kan. Ini direkturnya ada yang biasa, ada yang memang expert gitu. Expert. Saya berpikir satu perusahaan saya nanti yang direkturnya expert, kalangan akademisi apa segala macam lah saya berpikir. Jadi ternyata nggak jadi. Oke. Salah satunya. Dan ternyata salah satu yang jadi anak perusahaan yang paling baru yang tidak saya kepikir karena komisaris dan pemimpinnya orang yang tidak pengen punya uang. Itu JRS, Jenderal Rumah Semesta punyanya Pak Dokter. Itu kan anak perusahaan. Iya. Oh gitu ya. Iya. Maksudnya istilahnya gini, saya kepikir Pak Dokter ini harus maju dalam artian bukan dari duitnya, tapi buku-bukunya, apanya, ide-idenya, tulisan beliau itu harus menyebar karena saya merasa bahwa ini penting menyebar. Makanya saya bilang, Pak Dokter, mau nggak saya support untuk buatin penerbit gitu, saya buatin dan sebagainya. Kita buat, saya akan jadiin perusahaan baru dan sebagainya. Karena mengandalkan Gramedia, mereka nggak support sama sekali untuk promosi, tidak itu. Sorry ya, nanti bisa Iya. Gramedia. Nanti di-cut lah ya. Tapi kan memang kenyataannya begitu. Iya, betul. Iya. Dan akhirnya kita support. Ternyata saya tidak membayangkan bahwa seorang pemimpin yang tidak haus uang, malah perusahaan ini yang jadi. Iya. Kan pemimpinnya otomatis sang penulis kan. Kok booming, konten-kontennya viral dan sebagainya. Makanya saya bilang acak. Tapi andai kata saya hanya fokus sama satu, nggak jadi. Betul. Tapi ingat, jangan pernah buat perusahaan banyak ketika kamu belum ada di titik tertentu. Itu aja. Saya bilang, ketika sudah uang lebih, kita mau invest A, B, C itu silakan. Tapi kalau belum, agak bahaya. Karena men-split konsentrasi itu sangat mengganggu kita. Gitu. Karena saya dulu pernah lah, di awal udah langsung men-split itu gagal. Baru naik sedikit, kita split, gagal. Gitu. Jadinya fokuslah dulu di satu bidang itu, ahlinya dulu. Tapi nanti akan kebuka dengan sendirinya. Gitu. Tetap itu, Mas. Oke, Pak Putu. Lalu kebiasaan apa aja Pak Putu yang itu akan menjadikan kemiskinan seseorang itu makin permanen gitu, makin langgeng gitu? Apa ya? Teorinya kok negatif ya pertanyaannya? Biar orang melakukan kebalikannya maksudnya. Aduh, mental block itulah, Mas. Jadinya lebih baik kita balik ya. Nah, kenapa
Karena orang tidak mempertanyakan hidupnya itu. Tidak mempertanyakan Hidupnya itu apa, saya hidup, kita mau kemana, apa Iya. yang harus saya lakukan. Oke. Intinya banyak bertanya itu hilang sudah dalam dirinya. Oke. Curiosity-nya. Saya melihat saya itu selalu penasaran dengan banyak hal, terutama di bidang saya. Itu ketika kita sudah hilang rasa ingin tahu, itu semuanya akan hilang dari pengalaman saya. Karena saya melihat anak-anak di Paras, orang-orang yang penasaran, rasa ingin tahunya tinggi, mereka bertumbuh di perusahaan. Oke. Tapi orang yang cuek, nggak mau tahu, bebek, ngegame gitu aja udah nggak ngasilin, nggak jadi apa. Di balik mindset yang buruk lah, mindset ya, semua mindset yang buruk itu ya pasti mengganggu. Tapi saya ngelihat ini yang menyebabkan terutama bisa kita menjadi terus miskin, curiosity itu. Karena dari pengalaman saya, tanpa ada keingintahuan yang besar terhadap sesuatu, kita nggak bisa. Karena ini modal awal, baru terus kemudian ada keinginan, punya purpose of life itu. Purpose of life itu berikutnya, punya goal lah dalam hidup kita. Dan biasanya goal kita itu apa? Membahagiakan orang tua. Tapi ini benar-benar dari dalam. Kalau dulu kan goal saya itu sebenarnya yang memicu saya harus mendobrak hidup miskin itu karena saya pernah merasa menjadi orang yang sangat malu ketika saya SMP. Teman saya sempat, bapak saya kan cleaning service di bank kan ya? bank. Tapi bukan hanya cleaning service, tukang bersih-bersih segala hal lah. Dan tempat olahraga saya, di mana tempat ayah saya nyabit setiap hari. Jadinya setiap olahraga bapak saya ada di situ, teman-teman saya di olahraga. Nah, itu Oh, bapakmu itu ya? Iya. Aduh. Wah, itu. Ya, gimana perasaannya kita olahraga ngelihat bapak saya. Karena di tempat olahraga itu karena dulu tempat olahraga saya adalah minjem tempat di bank BRI, seperti tempat olahraganya itu. Nah, itu yang menyebabkan saya kok gini ya gitu loh. Nggak ada pilihan lain kecuali itu gitu ya. Ya, tapi itu seperti, makanya ketika bapak saya tanya, ketika bapak suruh nanti kamu kuliah jadi karyawan ya gitu, nanti jadi pegawai negeri gitu, langsung saya nolak, tapi nggak berani ngomong nolak langsung di bapak. Saya ngomong gini, karena saya sudah ngitung, bapak saya gajinya 300.000. Saya ngitung sekarang, karena saya suka matematika. Waktu SMA, anggap saya gaji 5 juta. 5 juta kali 12 berapa mas? 60 juta. 60 setahun kan. Kali 10 tahun berapa? 600 juta. Saya tidak makan, tidak minum, tidak beli baju baru, tidak bisa beli tanah di Denpasar. 10 tahun. Kalau kita ngomong 30 tahun, 10 juta kali 600, 1,8 M. Baru bisa beli rumah. Itu pun tidak makan, tidak apa. Dan kalau 30 tahun lagi mungkin aja harga rumah 1,8 M di Denpasar nggak dapat. Disitulah saya memutuskan saya harus menjadi seorang pengusaha. Karena saya tidak mau lagi mentok seperti bapak saya. Nanti anak saya ngelihat bapaknya nyabit lagi gitu loh. Terus yang kedua, caranya satu-satunya jalan adalah berusaha. Karena di situ tempatnya bertumbuh. Saya ngelihat itu. Jadinya di situ, makanya saya ngomong dulu kan waktu saya di kampung selalu dibilang, Putu, kamu akan penerus kakek. Penerus kakek itu maksudnya jadi penyembuh. Karena istilahnya kalau orang ini terahnya turun di kamu. Terahnya turun di kamu. Saya selalu bilang, nggak mau. Udah bapak saya miskin, kakek saya juga miskin. Masa saya ngikutin? Kok ini nggak ada yang cocok nih jadi penyembuh? Nggak. Ini punya duit lah kasarnya. Walaupun duit itu bukan segalanya. Tapi saya waktu SMA itu kepikir harus menjadi orang sukses. Tapi ternyata ya tetap jadi penyembuh. Penyembuh yang sukses gitu ya.
Ngeri sih ceritanya Pak Putu ini teman-teman ya. Nah terus Pak Putu, kalau misalnya kita melihat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di berbagai macam tempat, dia sedang mengalami sebuah penderitaan yang teramat sangat dalam konteks finansial, dalam konteks ekonomi, sehingga kemudian ini nggak ada solusi lainnya kecuali hutang dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan sebenarnya hutangnya juga udah banyak gitu. Apa yang ingin Pak Putu tawarkan? Apa yang ingin Pak Putu sampaikan kepada mereka sebagai solusi untuk bangkit harus bagaimana jika kondisinya sudah seperti itu? Ya, saya sangat menyadari, saya bisa merasakan orang yang berada di titik itu, karena saya pernah merasakan ada di situ, dan tidak dalam jangka waktu yang pendek, lumayan panjang. Kuliah itu adalah posisi terberat saya. Masa seorang cleaning service yang gaji 300.000 ingin menyekolahkan anaknya ke Surabaya kan gitu. Apalagi bapak saya di PHK, saya pernah tidak makan, pernah tidur di masjid, pernah mengalami kesulitan gitu loh. Cuma saya merasakan perasaan itu. Tapi beruntungnya saya tetap berusaha feel happy. Feel happy itu maksudnya ya, hidup kita sudah begitu, Mas. Hidup kita sudah begitu. Dan ya, kita yang berada di posisi itu, ya, mengeluh sih sebenarnya sesuatu yang wajar. Oke. Mengeluh sih sesuatu yang wajar. Tapi itu adalah kondisi kita. Benar nggak? Itu adalah kondisi kita yang harus kita jalani. Oke. Kita mengeluh maupun tidak, kita tetap masih miskin. Kenapa kita tidak buang pikiran itu dan mencari sesuatu, mendekatkan diri dengan uang. Mendekatkan diri itu dengan uang itu banyak cara. Dan bagi saya, skill yang dibutuhkan untuk mendekatkan diri dengan uang itu, nomor satu itu adalah yang sulit didapat sekarang itu ya, nomor satu itu sifat-sifat baik manusia yang pada umumnya. Jujur, baik, melayani orang, dipercaya, itu dulu. Karena saya yakin salah satu omongan bapak saya yang tanpa disadari, dia tidak menceramahi sih. Bapak saya tidak tamat SD kok, maksudnya gitu. Dia bisa kerja di BRI itu karena hanya dipercaya. Karena bapak saya jujur, tidak pernah mencuri, kerja sesuai jamnya. Itu kalau istilahnya, masa sih kita jadi penjaga gudang aja nggak dipercaya? Berarti kamu udah tidak punya uang, tapi tidak punya moral juga dalam hidup, gitu. Tidak punya moral, tidak punya ya pikiran yang baik lah untuk melayani kehidupan. Dari situ kita bisa mikir banyak hal. Malah saya berpikir kasarnya gini lah. Anggap saya punya pembantu di rumah, bolak-balik ganti gitu. Tapi ketika saya dapat satu pembantu yang baik, saya malah kepikir memberi sesuatu, memberi pekerjaan lebih, memberi hasil lebih, memberi sesuatu. Ya kan, logikanya begitu. Dan ini kan karakter baik dari beberapa orang itu, saya dapat satu orang ini. Siapa tahu Anda yang lagi miskin itu jadi pembantu rumah tangga aja, it's okay, itu ada duitnya kok. Dan itu gaji di Bali untuk pembantu rumah tangga 2,5 juta, 3 juta UMR malah. Tidur di tanah, pengetahuan dapat karena melihat aktivitas itu. Saya berpikir dulu sempat, ketika andai saya tidak sukses di satu bidang, saya kerja sama orang kaya deh, walaupun hanya sekedar seperti bapak sementara waktu. Tapi saya ingin mendapatkan sesuatu dari dia, pengetahuan apapun itu. Masa untuk bekerja begitu aja kita nggak sanggup? Bener nggak, Mas? Makanya singkirkan pikiran mengeluh, pikiran ini, karena itu sangat mengganggu sekali. Kalau mengeluh bisa merubah keadaan kita dari miskin menjadi kaya, ya jalanin. Tapi kalau tidak merubah apapun, ya buang itu. Bener nggak, Mas? Kita buang itu, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau orang sampai nggak punya pekerjaan, nggak niat itu untuk cari pekerjaan, nggak asli nggak niat. Karena pekerjaan ada dimanapun. Tapi kadang ya mentok sih pikirannya mungkin.